pasti ada hikmahnya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Dua Sisi dan kami masih mengundang Anda untuk bergabung di diskusi kita malam hari ini di nomor telepon 021461034. Dan sebelum saya berdiskusi dan menerima telepon dari Anda, pemirsa, saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, ini kan harapannya nanti di bulan Juni kurva dari COVID-19 ataupun Corona ini bisa melandai begitu ya. Tetapi apakah kira-kira dengan peraturan yang kata Pak Agus tadi agak offside itu, ini bisa menunjukkan sesuatu yang sinkron? Akan sulit ya, makanya sekarang saya perlukan mohon betul dengan semua bapak-bapak yang ada di pemerintahan untuk berhati-hati bicara dan berhati-hati mensinkronkan semua aktivitasnya, karena ini harus sangat terukur. Sekali lagi, ini bukan krisis ekonomi awalnya, ini ada krisis kesehatan. Jadi semua kebijakan pemerintah itu harus punya dasar sainsnya. Apakah betul semua sudah dites dengan jumlah minimum tesnya dan sebagainya. Jadi jangan sekali-sekali mengambil atau merubah kebijakan yang sedang berjalan tanpa ada backup dari saintifiknya, dari ilmu kesehatannya, ilmu pandeminya, dan sebagainya. Karena ini yang menentukan adalah tenaga kesehatan. Nah, itu yang pertama. Kedua, memang sekali lagi, tolong apapun itu aturannya terkait dengan COVID-19, itu harus dikenakan sanksi. Orang Indonesia tidak bisa dimohonkan, tidak bisa disuruh atau mengikuti, nggak bisa, harus ada sanksi. Saya selalu katakan 3G kebijakan ganjil genap saja sanksinya 500.000 baru semua agak patuh. Nah, jadi sekali lagi harus segera dikenakan sanksi supaya orang, dan juga sekali lagi juga kekompakan dari aparat pemerintah, pemimpin-pemimpin ini harus satu. Dan ini saya harapkan yang mengendalikan ini adalah gugus tugas 100%. Jangan ada kementerian-kementerian lain ikut-ikut memutuskan tanpa ada koordinasi dengan gugus tugas. Karena dialah yang bertanggung jawab. Ingat kasus tsunami di Aceh, itu BRR yang bertanggung jawab. Karena dia ditunjuk presiden. Pak Agus, kalau boleh saya ingin mengetahui pendapat Anda, apakah statement yang kemarin dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hari ini sudah dikatakan resmi dibuka moda transportasi untuk umum, ini ada sesuatu yang miss di sana antara satu lembaga dengan lembaga lainnya? Ya, saya melihatnya begitu, karena kan itu dibahas atau sebelumnya sudah dibahas dengan teman-teman wartawan telepon saya. Nah, waktu dibahas itu kan pada rapat RDP dengan Komisi 5 di DPR. Harusnya Pak Menhub tidak bicara soal SE ini, karena pertama SE ini belum keluar resmi. Kedua, SE ini adalah milik dari gugus tugas, ya kan? Nah, jadi yang harus mengumumkan Pak Doni Monardo. Lalu itu baru, tinggal ikut, karena Pak Doni ini kan komandonya dari penyelesaian konflik. Dia menguasai lintas KL dan juga TNI Polri, semua ada di bawah komando dia ketika menyentuh pada soal konflik 19. Persis sama ketika BRR di Aceh saat tsunami. Semua dikoordinasikan, jadi kementerian ini jangan memutuskan sendiri, tolong koordinasikan dengan BNPB. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita terima telepon dulu dari pemirsa, yaitu dari Makassar ada Ibu Hasna. Selamat malam Ibu Hasna. Ya, selamat malam Mbak. Ya, silakan Bu Hasna. Ingin bertanya apa? Gini Mbak, artinya saya akan istilahnya memberikan masukan kan. Ini sekarang kan udah dibuka transportasi. Nah, yang saya mau pertanyakan, kenapa dibuka transportasi kalau bukan untuk mudik? Jadi untuk apa gitu kan? Yang pertama. Yang kedua, mestinya itu pemerintah kalau dia sudah harus tegas. Kalau dia sudah mengeluarkan kebijakan, sudah mengeluarkan peraturan, itu sebenarnya harus dijalankan saja sampai wabah ini selesai. Jangan hari ini kebijakannya lain, besok kebijakannya lain, sehingga masyarakat itu juga tidak ada sesuatu yang dia bisa pegang gitu loh. Ya, mestinya pemerintah itu harus tegas, karena kapan tegas pemerintah, masyarakat pun akan takut. Tapi kalau pemerintah tidak tegas, masyarakat merasa seolah-olah gampang saja. Ini kok bisa berubah? Oke, baik. Terima kasih Bu Hasna. Kita lempar ke Mas Dani. Mas Dani, silakan ditanggapi. Ya, pertama, kenapa dibuka? Kalau memang itu bukan untuk masyarakat. Untuk mudik? Bukan untuk mudik bagi masyarakat, ya kan? Nah, sebenarnya jelas itu Pak, bahwa mudik itu dilarang. Siapapun mudik dilarang, ya masyarakat, ya aparatur, apalagi aparatur sebagai role modelnya. Aparatur negara tidak boleh mudik. Nah, di satu sisi, moda transportasi yang harus
di dalamnya itu ada perangkat-perangkat aparat, petugas publik, layanan kesehatan, para relawan yang harus terdistribusi ke daerah, itu kan perlu support angkutan-angkutan publik, Mbak. Nah, sekarang bagaimana untuk logistik bisa masuk dengan cepat? Kalau harus hanya melalui moda angkutan laut, makan waktu lama. Ya kan? Nah, kemudian juga obat-obatan, alat pelindung diri yang diperlukan, PCR, reagen yang harus dikirim ke daerah-daerah PSBB. Itu kan juga perlu kecepatan sehingga moda transportasi udara dihidupkan. Nah, ini sekali lagi, ini dalam kerangka semangatnya satu, Mbak. Bagaimana memutus dengan cepat penularan dari COVID-19 di daerah-daerah. Mas Dhani, tapi begini, masyarakat itu banyak yang bingung. Tadi pagi juga saya ditanyain gitu sama Mbak di rumah, ataupun juga ada ibu-ibu menanyakan, ini mudik boleh ya begitu? Ternyata masyarakat tampaknya belum tahu bahwa sebetulnya dibukanya moda transportasi umum ini bukan untuk pemudik. Artinya sosialisasinya yang kurang, sehingga masyarakat menjadi bingung, sehingga masyarakat menjadi gamang. Bagaimana solusi dari pemerintah? Surat edarannya kan baru beberapa hari yang lalu. Itulah gunanya kita ada TV One, ada stasiun TV yang lain, ada beberapa teman-teman media untuk membantu pemerintah, membantu gugus tugas untuk mensosialisasikan secara detail isi dari surat edaran ini supaya bisa dipahami dalam bahasa masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam koridor itu kita minggu-minggu ini kita lakukan sosialisasi. Tapi sekali lagi, sosialisasi kita lakukan tanpa ada disiplin diri dan kesadaran dari masyarakat juga sulit, Mbak. Jadi kuncinya adalah regulasi oke. PSBB dievaluasi oleh pemerintah terus dalam setiap rapat-rapat dievaluasi dengan melibatkan semua gubernur dan kepala daerah yang tahu bagaimana pelaksanaan detail di lapangan. Tapi sebelum diumumkan, sebelum di-announce kepada masyarakat, sebelum ini berlaku, bukankah seharusnya sosialisasi dilakukan terlebih dahulu? Kenapa sosialisasi tampaknya berbarengan dengan keluarnya surat edaran? Loh, kan pelaksanaan PSBB sudah lama, sudah jalan. Nah, pada saat pelaksanaan PSBB jalan itu kan PSBB sudah jalan, kan dalam perjalanannya dilihat, Mbak, mana kelebihannya, mana kekurangannya. Bahwa bantuan logistik, segala macam, relawan, kemudian distribusi alat-alat kesehatan harus sampai tepat ini pada waktunya, tepat sasaran. Yang sosialisasi boleh pakai moda transportasi tapi tidak untuk mudik. Di situ kan yang menjadi poin pertanyaan dari masyarakat, begitu ya ini dibuka berarti kita boleh mudik. Nah, itu yang akhirnya menjadi menjadi ambigu di masyarakat. Masyarakat jadi bingung, Mas Dhani. Ya. Nah, kan di awal sudah dijelaskan bahwa mudik itu dilarang. Ketika mudik dilarang kan titik, Mbak, tidak pakai koma lagi. Nah, ketika dia mudik dilarang, titik, ya sudah. Selesai pembicaraan mudik. Tapi ada pengecualian khusus untuk menggunakan moda pengecualian moda transportasi dan bukan diperuntukkan bagi pemudik. Itu hanya bagi petugas lapangan, bagi relawan, bagi tenaga medis, bagi karyawan-karyawan yang melayani pelayanan publik. Jadi bukan orang mudik. Sekali lagi pemirsa, bahwa mudik dilarang, ini hanya dibuka boleh untuk mereka yang punya tugas-tugas tertentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Diskusi masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut.